Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa kembali dengan Bu Yulaika. Masih dalam pembelajaran IPA, kita akan membahas yaitu tentang sistem perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, khususnya pada tumbuhan gimnosperme, kemudian tumbuhan paku, dan tumbuhan lumut. Tapi sebelumnya, guru ingatkan, jangan lupa like dan subscribe terlebih dahulu. Perkembangbiakan pada tumbuhan gimnosperme merupakan perkembangbiakan pada kelompok tumbuhan biji terbuka karena bijinya tidak dilindungi oleh kulit buah. Misalnya pohon melinjo, pinus, pakis haji, dan pohon ginkgo. Pada tumbuhan gimnosperme ini memiliki alat reproduksi berupa strobilus atau rujung. Strobilus jantan menghasilkan gamet jantan atau sering disebut dengan serbuk sari, sedangkan Strobilus betina menghasilkan gamet betina. Reproduksi pada gimnosperme diawali dengan penyerbukan dengan bantuan angin. Serbuk sari dilengkapi dengan sayap sehingga memudahkan gerakannya menuju Strobilus betina. Sekarang kita akan lihat metagenesis tumbuhan biji terbuka atau gimnosperme. Ini tumbuhan gimnosperme, kemudian tadi ada Strobilus jantan, ada Strobilus betina. Kemudian pada Strobilus jantan nanti terbentuk mikrosporangium, sedangkan pada Strobilus betina nanti terbentuk megasporangium. Kemudian dari mikrosporangium nanti di sini akan merupakan sel induk mikrospora. Dari megasporangium nanti akan terbentuk sel induk megaspora. Kemudian di sini nanti sama-sama terbentuk untuk yang jantan nanti terbentuk mikrospora. Kemudian untuk yang betina terbentuk megaspora. Kemudian dari mikrospora terbentuk gamet jantan, yaitu gametofit jantan. Sedangkan pada megaspora terbentuk gametofit betina. Kemudian pada gametofit jantan nanti terbentuk serbuk sari, kemudian nanti terbentuk buluh serbuk sari, kemudian menjadi spermatozoid. Sedangkan pada gametofit betina akan terbentuk sel telur. Kemudian nanti antara sel telur dengan spermatozoid atau sering disebut dengan sperma akan terjadi fertilisasi, kemudian terbentuk zigot. Kemudian zigot membentuk embrio, kemudian embrio terbentuk biji, kemudian akan menjadi tumbuhan gimnosperme. Ini merupakan metagenesis dari tumbuhan biji terbuka. Sekarang kita lanjutkan pada perkembangbiakan pada tumbuhan paku atau kita kenal dengan Pteridophyta dan tumbuhan lumut atau Bryophyta. Perkembangan generatif dan perkembangan vegetatif tumbuhan lumut dan tumbuhan paku berlangsung secara bergantian melalui suatu pergiliran keturunan yang disebut metagenesis. Metagenesis melibatkan dua fase sekaligus, yaitu fase generatif dan fase vegetatif. Fase vegetatif atau sering disebut dengan fase sporofit merupakan tahap saat tumbuhan menghasilkan spora. Sedangkan fase generatif sering disebut dengan fase gametofit merupakan tahap saat tumbuhan menghasilkan gamet. Contoh tumbuhan yang melalui metagenesis adalah tumbuhan paku dan lumut. Sekarang kita akan lihat metagenesis atau pergiliran keturunan pada tumbuhan paku. Nampak di sini ada tumbuhan paku dewasa, kalian sering lihat. Kemudian di sini di balik daunnya ini ada yang namanya sorus, ya. Kemudian sorus nanti jika kadar airnya itu berkurang, nanti dia akan membuka, kemudian terbang, ya. Kemudian dalam sorus ini nanti ada spora, di sini ada sporangium,
yang di dalamnya terdapat spora. Jadi nanti sorus, ini kadar airnya berkurang, kemudian bisa terbang, kemudian nanti akan pecah, kemudian terdapat di sorus ini nanti terdapat kotak spora di dalamnya ada spora, kemudian spora ini nanti spora akan mengalami pembelahan meiosis, ya di sini sporanya pecah, kemudian akan mengalami pembelahan meiosis, kemudian nanti di sini dia akan terkena angin, jatuh pada media yang subur, maka di sini nanti akan terbentuk yang namanya protalium. Di dalam protalium ini nanti terdapat yaitu antheridium. Antheridium ini nanti di sini terdapat sel sperma. Kemudian ada juga argenium. Nah, pada argenium nanti akan terbentuk ovum. Nah, pada antheridium di sini ada sel sperma. Sel sperma ini nanti akan menuju ke ovum. Nah, menuju ke ovum di sini ke ovum. Maka di sini akan terjadi peristiwa bertemunya sel sperma dengan ovum yang disebut dengan fertilisasi. Jadi sel sperma ini akan menuju ke ovum. Di sini terbentuk fertilisasi atau pembuahan. Kemudian dari hasil fertilisasi nanti akan terbentuk zigot. Kemudian zigot nanti akan tumbuh pada protalium, nanti akan menjadi tumbuhan paku muda, ya, yang ini tumbuh pada protalium. Setelah tumbuhan paku muda nanti akan tumbuh menjadi tumbuhan paku dewasa. Jadi inilah metagenesis pada tumbuhan paku. Kemudian sekarang akan kita lihat dari yang Bu Guru terangkan tadi, kita akan lihat skema metagenesis tumbuhan paku tadi dari spora, kemudian protalium, ini merupakan gametofit. Pada protalium ini ada dua, yaitu antheridium, ini yang jantan, kemudian ada archegonium. Kemudian antheridium menghasilkan spermatozoid, sedangkan archegonium menghasilkan ovum. Kemudian antara ovum dengan spermatozoid ini bertemu, melebur, terjadi fertilisasi, terbentuk zigot. Kemudian zigot nanti akan menjadi tumbuhan paku homospora, ya. Kemudian nanti akan menjadi sporofil dan sporangium. Ini merupakan skema metagenesis tumbuhan paku. Nah, sekarang kita akan lihat metagenesis pada tumbuhan lumut. Di sini diperhatikan ini adalah tumbuhan lumut dewasa. Kemudian di sini kita ambil dari daun lumut ini, nanti di sana ada kotak spora. Kemudian pada kotak spora nanti akan mengalami peristiwa meiosis, ya, untuk membentuk spora. Jadi terjadi pembelahan meiosis untuk membentuk spora. Kemudian spora nanti akan tumbuh menjadi protonema. Ini namanya protonema. Pada protonema nanti ada bagian yang disebut ini adalah antheridium, ya. Antheridium ini menghasilkan spermatogenesis atau sperma. Kemudian ada bagian yang namanya archegonium, nanti akan menghasilkan ovum atau sel telur. Jadi pada protonema nanti ada yang menghasilkan antheridium dan ada yang berupa archegonium. Antheridium menghasilkan sperma, kemudian archegonium menghasilkan sel telur. Kemudian sel sperma akan bergerak menuju ovum atau sel telur sehingga terjadi peristiwa fertilisasi atau pembuahan, biasanya terjadi pada musim hujan, yaitu sel sperma berenang menuju ke archegonium. Kemudian setelah terjadi pembuahan nanti akan terbentuk zigot. Zigot di sini. Kemudian zigot akan tumbuh menjadi tumbuhan lumut muda atau sering disebut dengan sporofit muda. Kemudian sporofit muda atau tumbuhan lumut yang muda akan tumbuh menjadi tumbuhan lumut yang dewasa menghasilkan spora atau sporofit.
kemudian ini berlangsung seperti ini. Ini dinamakan metagenesis pada tumbuhan lumut. Sekarang skemanya akan kita lihat, diawali dari spora, kemudian terjadi pembelahan secara mitosis, kemudian di sana ada protalus atau protalium atau sel gametnya nanti, ada archegonium terbentuk sel telur, kemudian antheridium terbentuk spermatozoid. Kemudian sel telur dengan spermatozoid nanti akan terjadi fertilisasi membentuk zigot. Kemudian zigot akan membentuk tumbuhan paku atau sporofit, kemudian sporangium. Nah, demikian yang dapat Bu Guru sampaikan untuk pembelajaran kali ini. Semoga kalian bisa menambah wawasan tentang materi IPA. Kemudian kalian lebih senang dengan pembelajaran IPA. Sampai ketemu lagi pada materi berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.